Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama LKPP Bapak Iwan Herniwan. Yang kami hormati Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Ayodhya Kalaker. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 11 Bapak Ahmad Yohan. Yang kami hormati Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Bapak Effendi Damas Putra. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Delino Soares. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Edi Endenson Mandala. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Kupang. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi, Struktural dan Fungsional, serta yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pada kegiatan pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita boleh dapat memperoleh penyertaan untuk bisa hadir dalam kegiatan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKK pada pengadaan barang jasa pemerintah melalui katalog elektronik Rabu 24 Juli 2024. Izinkan saya Meksi Osmond untuk memandu jalannya kegiatan sepanjang hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ayodhya GL Kalake. Yang kami hormati Bapak Ahmad Yohan, anggota Komisi 11 DPR RI. Yang kami hormati Sekretaris Utama LKPP Bapak Iwan Herniwan. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan anggota DPRD Kota Kupang. Yang kami hormati PLT Kepala Biro PBJ Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Adelino da Cruz Suarez. Kemudian juga Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi NTT Bapak Adi Anderson Mandala atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala KPP Pratama Kupang atau yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari OPD di lingkungan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu peserta kegiatan yang paling banyak ini dari unsur MKK di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesempatan untuk masih bisa melanjutkan kehidupan di dunia, sehingga kita bisa bertemu pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan dengan tema optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKK pada pengadaan barang jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami melaporkan rencana kegiatan yang insya Allah akan kami lakukan selama 2 hari. Yang pertama, hari ini kita mengundang 300 peserta dari unsur pelaku UMKK yang ada di wilayah Provinsi NTT serta perwakilan OPD dan Dinas Koperasi di lingkungan Provinsi NTT. Di hari kedua kita mengundang 250 peserta dari seluruh OPD pada pemerintah daerah Provinsi NTT. Tentunya keduanya berkaitan dengan pelaksanaan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri melalui katalog elektronik. Kami juga pada saat ini mengundang anggota DPR RI sebagai unsur legislatif pemerintah pusat karena ini merupakan mitra kerja LKPP di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beliau yang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh LKPP. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah pertama melakukan penyamaan persepsi mengenai penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKK antara pertama LKPP
sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, anggota DPR RI sebagai pihak legislatif yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kemudian juga OPD di lingkungan pemerintah daerah sebagai pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang jasa serta pelaku usaha sebagai unsur masyarakat yang terlibat di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuan selanjutnya adalah mewujudkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan pemerintah daerah dengan memberikan informasi serta strategi agar pemerintah daerah mampu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri baik dari sisi jumlah maupun dari sisi nilai. Selanjutnya tujuannya adalah mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan katalog elektronik dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta membantu pemerintah daerah mensosialisasikan dan mendorong pelaku usaha lokal setempat untuk masuk sebagai penyedia di katalog elektronik. Bapak dan Ibu, Pak Gubernur, Pak Ses, Pak Anggota DPR, bahwa saat ini tercatat sebanyak 469 penyedia lokal di katalog elektronik lokal Provinsi NTT. Jumlah tersebut sangat memungkinkan untuk lebih ditingkatkan. Sebagai perbandingan, ada beberapa kota, misalnya DKI, penyedia jumlahnya 5.294, kemudian di Banyumas ada 1.844, artinya bahwa ini adalah masih sangat memungkinkan untuk bisa bertambah. Dan pada saat ini mudah-mudahan dari 300 peserta dapat segera untuk menjadi penyedia di dalam katalog lokal Pemprov Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah melalui Impres nomor 2 tahun 2002 memberikan target untuk penggunaan produk dalam negeri minimal 95%. Alokasi untuk pembelian produk UMKK minimal 40%. Ini merupakan peluang usaha yang sangat besar bagi para pengusaha UMKK untuk ikut serta di dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah. Kita lihat secara nasional tahun anggaran 2023 tercatat realisasi pengadaan barang jasa pemerintah melalui katalog sebanyak 7,5 produk dengan nilai transaksi sebesar 196,7 triliun. Bapak dan Ibu, dalam rangka mendorong partisipasi pelaku usaha yang dimaksud, pada hari ini kami mengundang beberapa narasumber. Satu, tentu saja dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, kemudian dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT yang akan menyampaikan materi terkait pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dan kebijakan berusaha bagi UMKK pada pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, narasumber dari KPP Madya 4 akan menyampaikan materi terkait dengan mekanisme pembuatan NPWP. Kemudian kewajiban pajak bagi UMKK yang telah mempunyai NPWP. Yang selanjutnya kita juga akan hadirkan narasumber dari perwakilan penyedia yang telah menjadi bagian dari katalog lokal Provinsi NTT yang akan berbagi pengalaman terkait bagaimana yang bersangkutan berinteraksi dengan pemerintah melalui katalog tersebut. Kemudian juga narasumber dari Direktorat Pasar Digital yang akan menyampaikan materi terkait dengan katalog elektronik dengan prosesnya seperti apa. Diharapkan dengan rangkaian kegiatan tersebut akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu pelaku UMKK tentang manfaat masuknya produk Bapak Ibu dalam katalog elektronik, dan juga bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah menyiapkan persyaratan untuk bisa masuk ke dalam katalog elektronik lokal, bisa nanti kita langsung boarding dibantu oleh teman-teman dari LKPP. Untuk yang belum siap dengan persyaratan, kami
himbau untuk segera menyiapkan saja itu syarat-syaratnya, nanti kita bisa lakukan pendampingan ataupun nanti Pemprov NTT akan membantu melalui bagian pengadaan barang jasa. Pak Adelino ada di sini. Bapak, Ibu yang kami hormati, semoga dengan kegiatan ini kita semakin bersemangat, khususnya untuk para pelaku UMKK untuk berperan di dalam PBJ pemerintah. Dan tentu saja pemerintah Provinsi NTT lebih bersemangat untuk memberdayakan pelaku UMKK serta meningkatkan produk dalam negeri dalam rangka mewujudkan target Indonesia Emas tahun 2045. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi momen yang baik untuk kita semua dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui pemberdayaan UMKK. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Direktur untuk laporan kegiatan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Ayodhya Kalake. Kami persilakan. Yang saya hormati anggota Komisi 11 DPR RI daerah pemilihan NTT, Bapak Ahmad Johan. Yang kami hormati Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bapak Iwan Hardiwan yang mewakili Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, dan juga Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Bapak Fendi Darma Saputra. Yang saya hormati juga pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan para pelaku pengadaan barang dan jasa, akademisi, wirausahawan, pihak swasta, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Ibu, bapak dan undangan yang saya hormati, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi rahmat-Nya untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka kegiatan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan juga pemberdayaan UMKK pada pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Atas nama pemerintah dan Pemprov NTT, saya mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Ahmad Johan, yang telah bersedia untuk hadir bersama-sama kita sebagai mitra dari pemerintah, dan juga selamat datang kembali kepada Pak Sestama yang berkenan untuk hadir pada acara ini. Pada awal bulan Juli ini juga beliau hadir bersama para direktur dan tim dari LKPP di Kupang. Waktu itu dalam rangka rakor pengadaan barang dan jasa bersama kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini merupakan perhatian yang serius dan juga terima kasih. NTT menjadi salah satu prioritas dari LKPP untuk upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan ini ada katalog
menjadi tema khusus kegiatan ini selama 2 hari ke depan. Ini merupakan suatu dorongan dan juga memotivasi kami dalam akselerasi pelaksanaan kebijakan nasional bidang pengadaan barang dan jasa daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat umum serta pelaku usaha lokal di dalam pengadaan, termasuk juga monitoring dari pelaksanaan program tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan bimbingan LKPP, Pemprov NTT sudah berhasil memiliki katalog lokal. Ini ada 33 etalase dengan 393 penyedia. Jadi sudah berhasil on board dan menayangkan sebanyak 12.575 produk barang ataupun jasa yang siap untuk ditransaksikan. Dan kami akan terus bergerak meningkatkan jumlah penyedia UMKK agar aktif dalam memanfaatkan katalog lokal ini. Pada semester 1 tahun ini sampai dengan 30 Juni 2024, Pemprov NTT mencatatkan belanja melalui metode e-purchasing sebesar 275 miliar rupiah. Nah, ini terdiri dari belanja senilai 272 miliar rupiah menggunakan katalog elektronik dan juga 3 miliar rupiah menggunakan marketplace dan endless market. Jadi nilai belanja melalui metode ini terus meningkat setiap tahunnya sejak awal launching katalog lokal dan juga bela pengadaan bersama Kepala LKPP di Kupang yang diadakan tanggal 22 Januari tahun 2022 yang lalu. Dari hasil evaluasi kami tengah tahun ini, sudah terdapat 11 perangkat daerah provinsi yang mampu melalui target yang dipersyaratkan sebesar 40% belanja produk dalam negeri. Ada 12 perangkat daerah dan satuan kerja UPPD terus didampingi kembali sejak input perencanaan karena terdampak perubahan struktur organisasi dan tata kerja maupun revisi besaran anggaran. 18 perangkat daerah lainnya terus kami dorong untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan juga produk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini sudah adopsi praktek bisnis yang terus berkembang dari yang sebelumnya manual menjadi digital. Pemerintah juga terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yaitu penyederhanaan aturan. Ini tuntutan yang memang sesuai dengan perkembangan saat ini, ya, dan jauh lebih ringkas dari aspek waktu dan juga secara pelaksanaan akan membantu para pelaku usaha maupun pihak pemerintah di dalam pengadaan barang dan jasa. Impres ini diharapkan dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang sangat variatif di daerah, karena masing-masing daerah mempunyai permasalahan sendiri. Ibu, Bapak, dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan yang tinggi kepada LKPP yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan harapan saya para pelaku UMKM, OMKK dan pelaku pengadaan di
Provinsi NTT ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, ya, dicermati semuanya sehingga kita dapat melakukan kegiatan usaha ini dengan memenuhi seluruh aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi akan ada mutually beneficial untuk semua pihak stakeholders yang terlibat di dalam pengadaan dan barang dan jasa pemerintah. Tentunya ini untuk meningkatkan juga penggunaan produk dalam negeri dan juga pemberdayaan produk UMKM Indonesia. Mari kita terus berkolaborasi untuk mewujudkan NTT maju dan sejahtera, dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai seluruh usaha, upaya, dan kerja kita dalam rangka mewujudkan NTT yang maju dan sejahtera. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI kepada Bapak Ahmad Yohan. Kami persilakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya Kalake. Pak Gubernur, kampung kita ini berhadapan. Jadi beliau di Adonara Lamahala, saya di Solor Lamaka. Tentu saya sangat berbangga hari ini bisa bertemu langsung dengan beliau. Mohon maaf Pak Gubernur, saya juga Ketua DPD PAN NTT baru terpilih. Nah, mohon maaf, saya belum sempat berkomunikasi dengan Bapak Gubernur, tapi hari ini sibuk sekali bolak-balik Kupang karena ngurusi pilkada. Beliau tentu kita sangat bersyukur punya pejabat gubernur yang luar biasa, tenang, tapi sangat pintar. Dan saya kira NTT agak berubah ketika beliau menjadi pejabat gubernur Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan dulu, Pak. Yang saya hormati Sekretaris Utama LKPP Bapak Iwan Herniwan. Terima kasih Pak sudah bersama kami pada hari ini. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon berdiri Bu, biar dikenal oleh rakyatnya ini. Ibu Sinan Jalan. Yang saya hormati Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Bapak Ervendi Dharma Saputra. Ini teman sekolahnya Pak Gubernur waktu di sana. Hari ini ketemu juga di Kupang. Yang saya hormati PLT Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Adelino Deku Soales. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Adi Enzon Mandala. Yang saya hormati, ini sahabat saya juga hadir Pak Gubernur, perlu saya kenalkan karena saya kira mereka juga membantu acara ini karena ikut menggerakkan saudara-saudara kita hadir pada hari ini. Saudaraku Martin Alinggu, silakan berdiri Pak Martin biar kenal. Saudaraku Digitalo, kemudian saudaraku Emmanuel Pasir yang saya minta tolong kemarin juga ikut hadir. Juga ada Ibu Mary, terima kasih. Dan hadir juga saudara kita dari
pajak. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai, tentu saya tidak ingin membacakan makalah yang sudah dibuat staf saya, karena nanti lebih detail akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Tapi Pak Gubernur, izinkan saya menggambarkan, persoalkan UMKM kita. Kenapa ini penting? Karena NTT yang kita cintai ini sampai hari ini masih masuk dalam kategori provinsi termiskin di Indonesia. Kalau kita anggota DPR di Jakarta, kalau kita angkat tangan mau bicara Ahmad Yohan dari NTT, itu kesan di kepala saudara kita di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, bahwa NTT ini tentu kita ini daerah yang terbelakang, daerah yang terpinggir, daerah yang tertinggal. Sehingga kadang-kadang muncul persepsi yang kurang baik kepada kita. Ada stigma yang kurang baik terhadap NTT yang kita cintai. Sehingga tidak sedikit orang kemudian mempelesetkan bahwa NTT itu singkatan dari nasib tidak tentu. NTT itu nanti Tuhan tolong. NTT itu nasi tahu tempe. Tapi menurut saya seperti dulu Pak Wakil Gubernur sering menyampaikan bahwa NTT ini sungguhnya adalah nusa terindah toleransi. Sehingga Pak Bersama, salam di NTT ini agak berbeda dengan salam-salam di tempat lain. Kita salamnya agak lengkap. Semua agama ada, menggambarkan kerukunan di Nusa Tenggara Timur ini. Nah, oleh karena itu sebagai anggota DPR ini Bapak Ibu, kami juga terus bekerja. Kita ajak mitra-mitra kami, hari ini saya ajak ke LKPP Pak Gubernur, karena ini baru pertama kali Pak bersama saya berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Ada juga Pak Adik, Pak Deni. Ini baru pertama kali. Karena kita anggap penting bahwa tolong datang ke NTT untuk membantu pelaku UMKM dan koperasi kami. Kenapa? Saya bersama mitra kami misalnya dengan Bank Indonesia dan perbankan yang lain selama ini kita minta betul memperkuat UMKM di NTT dalam rangka apa? Menekan angka pengangguran sekaligus menekan angka kemiskinan. Di sebelum kita bicara ini katalog elektronik Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita juga memahami bahwa UMKM dan koperasi di NTT ini perlu kita perkuat, perlu kita dorong karena manfaatnya sangat besar. Bukan hanya sekedar mengejar target dari pemerintah bahwa kita sampai sekian, tetapi yang paling penting UMKM yang kita perkuat ini bisa menekan angka pengangguran, bisa menekan angka kemiskinan, agar kami jangan lagi dicap sebagai daerah yang miskin, dicap lagi orang yang susah. Karena sungguhnya NTT Bapak Ibu punya potensi yang luar biasa. Tuhan menganugerahkan NTT ini potensi yang sangat besar. Sehingga hari ini Bapak Ibu kita dorong betul UMKM. Kita punya kopi yang luar biasa. Apa sih yang tidak ada NTT? Kita punya cengkeh, kita punya vanili, kita punya kopi. Di laut ikan kita juga luar biasa. Potensi pariwisata kita juga luar biasa, yang selama ini belum terberdayakan dengan baik. Harapan kita UMKM kita ini bisa mendorong potensi-potensi daerah kita ini, sehingga mungkin kita tidak hanya berbangga menggunakan produk dalam negeri, tapi lebih dari itu kita juga harus memanfaatkan produk-produk lokal kami. Misalnya Bapak Ibu, kita punya Labuan Bajo sungguh maju luar biasa. Pak Presiden menjadikan ini sebagai daerah wisata super premium. Investor masuk ke Labuan Bajo luar biasa. Dulu hanya sebuah kecamatan yang gelap gulita jadi kabupaten baru. Sekarang Labuan Bajo Pak, semua hotel bintang 5 lengkap. Tapi semua itu milik orang Jakarta. Akunnya akun Jakarta. Ribuan orang datang ke Labuan Bajo, tinggal di hotel itu, kembalinya ke Jakarta, bayar pajaknya juga di Jakarta, tidak di sini Pak. Sehingga lihat saja PAD kami tetap kecil. Yang lebih menyedihkan lagi Bapak Ibu, itu bahan baku yang digunakan di hotel-hotel bintang 5 itu didatangkan dari Surabaya, didatangkan dari Bali. Loh kita ini sedih Pak. Daerah kami yang dijual, tapi yang menikmati orang lain. Petani kami tetap susah, peternak kami tetap tidak berdaya.
Sehingga waktu kami bersyukur sekali waktu Pak Luhut datang ke Labuan Bajo mengundang kami juga waktu saya duta UMKM dari Bank Indonesia, hadir dengan Pak Gubernur, kita diskusikan, kita undang Pak General Manager Hotel Bintang 5. Pak, Bapak sudah maju ke Labuan Bajo, tapi tolong minimal bahan baku ini jangan diambil dari sini. Dari luar Pak, dari sini Pak. Sayur-sayurannya, ayamnya. Ini kalau telur punya dari Surabaya sedih kita. Ayam potong pun dari luar sedih kita. Sayur dari luar. Padahal Labuan Bajo ini Manggarai, Flores subur. Akhirnya General Manager kumpul mengeluh sama kita, Pak Yohan, bukan kami tidak mau menggunakan produk lokal. Hotel Bintang 5 ini makin yang punya tanggung jawab. Tapi kita semua juga punya tanggung jawab untuk menjaga martabat NTT. Akhirnya sebagai anggota DPR tentu kami punya fungsi pengawasan. Kami akan terus berusaha dengan semaksimal mungkin mendorong sesuatu yang bermanfaat untuk NTT yang kita cintai. Dan kepada Bapak Ibu saudaraku yang sudah ada ini, marilah ikut acara ini dengan baik agar produk-produk kita itu bisa masuk ke e-katalog, kemudian ini bisa terpublish dengan baik agar bukan cuma di dalam NTT saja, tapi kalau kita di tempat-tempat yang lain juga tahu bahwa kita punya produk yang kita butuhkan, yang mungkin secara online mereka bisa berkomunikasi dengan kita sehingga barang-barang kita tidak hanya selesai di sini. Karena problem UMKM itu 3 saja Pak. Problemnya modal, problemnya kapasitas, problemnya pasar. Ini kita ini sudah susah cari modal Pak, ada yang sampai gade tanah, jual tanah, macam-macam untuk memulai usaha. Bahan bakunya bagus, tapi kapasitasnya kurang bagus Pak. Bikin keripik bagus, tapi nanti kemasannya Pak hancur Pak. Pakai ini dia pasti bakar. Orang lain belum pakai kemasan yang bagus. Ini gimana mau bersaing sama keripik yang dijual di Indomaret? Padahal lebih enak dari kita. Ubi di Ende, ubi di Woposi Pak, itu ubi yang sangat terkenal. Ini kita kalau makan di Jakarta singkong Thailand Pak, sepotong Pak, itu harganya 70.000 Pak. 70.000 Pak, di NTT ini bisa beli ubi 1 pick up Pak. Tapi orang Jawa bisa mengemas 1 potong singkong itu Pak, itu 70.000, namanya singkong Thailand. Cuma ubi direbus, dikukus, kasih gula sedikit, kasih garpu kecil dengan kepala yang cantik, 70.000. 70.000 di NTT Pak, kita bisa beli ubi 1 pick up. Nah ini yang perlu kita, sehingga kita sangat berharap bahwa ini bisa terkembangkan. Sehingga sudah modalnya kita usahakan, kapasitas sudah bagus Pak, kadang-kadang pasarnya kita susah ketemu. Mudah-mudahan dengan LKPP ini nanti masuk ke program katalog elektronik, sehingga produk-produk kita ini bisa ya menasional bahkan mendunia. Ada teman saya kemarin dia jual ikan asin, saya bikin juga ikan asin karena di banyak sekali ikan asin kita. Saya bawa ke Jakarta, dijual lewat ini online, dibeli sampai ke Denmark. Nah itu mudah-mudahan produk-produk kita ini dengan kehadiran LKPP hari ini bisa mendorong usaha kita, bisa membantu produk-produk kita tidak hanya dipasarkan di NTT, bukan cuma sampai ke Jakarta, harapan kita sampai mendunia agar semakin banyak yang tahu tentang NTT kita cintai dengan berbagai potensi yang kita punya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya cintai, hanya ini yang bisa sampai dari pengantar, nanti lebih lengkap dan lebih disampaikan oleh narasumber. Demikian, terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Ahmad Yohan untuk keynote speech yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala LKPP yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama LKPP kepada Bapak Iwan Herniwan. Kami persilakan.
Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya jadi semakin kenal dengan NTT. Hari sampaikan izin baru. Benar-benar Nusa terindah Baranasi. Yang terhormat Pejabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ayodhya Alaki. Yang terhormat Anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Ahmad Johan. Yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan anggota DPRD Mata Kupang. Yang saya hormati Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Pak Presiden Dharma Saputra. Yang saya hormati PLT Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, kawan sahabat saya Bapak Adelino dan Krusman. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT Bapak Adi Dedes Mandala yang mewakili. Yang saya hormati Kepala KPP Pratama Kota Kupang yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan OPD, ya, Biro PBJ dan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan dari unsur pelaku usaha di wilayah Provinsi NTT yang kami banggakan dan kami cintai. Tak lupa juga yang saya hormati rekan-rekan media yang meliput kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir kegiatan hari ini, kegiatan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro kecil melalui katalog elektronik. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Ahmad. Beliau sebagai anggota DPR RI Komisi 11 sebagai mitra kami, Pak Ahmad pasti tahu persis kalau kita RDP, kalau saya mendampingi Pak Kepala, ya. Kalau NTT tadi menjadi provinsi termiskin, walaupun sudah dikoreksi menjadi provinsi Nusa terindah toleransi. Kalau LKPP anggaran yang paling kecil ya Pak. Kalau RDP lembaga lain, kementerian lain anggarannya 20 triliun, 15 triliun, 5 triliun, LKPP 0,2 triliun, 300 miliar rupiah kurangnya. Itulah yang menjadi perhatian Pak Ahmad Johan dan kawan-kawan yang Komisi 11 untuk selalu memberikan dukungan kepada kami, Pak. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini kita diperjuangkan oleh Pak Ahmad Johan dan kawan-kawan sehingga mendapatkan tambahan hampir 50 rupiah, walaupun kena automatic adjustment ya Pak, sisa sebagian. Tapi ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi LKPP sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan seperti ini berkat dukungan dari Pak Ahmad Johan. Kita sulit untuk melakukan atau memberikan, mengenalkan LKPP lebih dekat kepada masyarakat, para pelaku usaha. Karena kami telah menyampaikan kisah sukses kami kepada beliau di kesempatan RDP. Rasa-rasanya ini perlu semakin LKPP itu semakin dikenal oleh publik
Dan ini hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan kita kepesertaan dan kita partisipasi yang sangat besar ini. Saya ingin menjelaskan atau lebih tepat menggambarkan kepada Bapak dan Ibu yang boleh jadi baru kenal dengan LKPP. Ini para pelaku usaha. Saya coba sederhanakan saja pengadaan barang jasa pemerintah ini sebagai pasar pengadaan barang jasa. Sebagaimana pasar, maka Bapak dan Ibu bisa melihat ada yang penjual, ada pembeli. Pembelinya pengguna APBN, APBD, pengguna APBD, Pak Adelino, Dinas Koperasi OPD, dan kawan-kawan seluruhnya di provinsi. Kemudian juga pengguna APBN-nya, KPP Pratama, itu para pembeli. Dan kalau pembeli pemerintah itu ya berkesinambungan karena setiap tahun pasti ada anggaran. Kemudian siapa penjualnya? Penjualnya kita sebut supplier, ya. Para pelaku usaha yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa tingkat partisipasinya secara nasional itu masih sedikit. Kita ingin mengajak ya, para pelaku usaha itu untuk bersedia bergabung ke pasar pengadaan ini, sehingga lebih tidak ada keengganan untuk ikut bertransaksi dengan pemerintah, mudah, cepat, dan juga pembayarannya lancar. Bapak dan Ibu, di mana kehadiran LKPP? LKPP mempertemukan pembeli dan penjual. Mempertemukan pembeli dan penjual. LKPP menjadi makcombang, mencombangi pembeli dan penjual. Ya. Melalui beberapa pokok-pokok penting tugas yang diberikan oleh Presiden kepada LKPP. Yang pertama, LKPP diberi tugas untuk membuat regulasi dan kebijakan pengadaan. Jadi ada perpres-nya, ada SOP-nya, ada model dokumennya. Ya. Kemudian yang kedua, LKPP juga mendapatkan tugas untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik PSE yang ada dan digunakan oleh seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Lebih dari 680 entitas. Kemudian yang ketiga, LKPP juga mendapatkan tugas dari Presiden untuk membina kelembagaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Jadi kelembagaan KPBG yang dipimpin oleh Pak PLT, Pak Adelino, itu dibina oleh LKPP. Demikian juga dengan SDM-nya para pejabat komisioner pengadaan, itu juga ya, dibina oleh LKPP sebagai pejabat, sebagai instansi pembina jabatan komisioner. Dan yang keempat, LKPP juga mendapat tugas dari Presiden untuk namanya juga pasar kepada penjual. Ada penjual, ada pembeli, macam-macam di pasar itu. Ada juga yang berantemnya ya Bu ya. Ada juga yang berselisihnya. Ada juga yang berbeda pendapatnya. Ada juga banyak variasi. Oleh karena itu, LKPP mendapat tugas untuk menyelesaikan perselisihan itu. Menyelesaikan sengketa kalau ada sengketa. Memberikan saran dan rekomendasi kalau ada teman-teman meminta saran dan rekomendasi terhadap LKPP. Dan Pak Ahmad Johan pasti sangat parah. Hampir 1 dekade lebih LKPP itu banyak bekerja di sisi pembeli, membina SDM, membina kelembagaan, membina mengembangkan SPSE-nya, sistem pengadaan elektroniknya. Tetapi diingatkan oleh Pak Ahmad Johan, jangan lupa tolong LKPP juga membina sisi kanannya, sisi penjualnya. Dan hari inilah momentum kita bertemu untuk membina sisi penjual, calon penjual, untuk meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta di dalam pasar pengadaan. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanggung jawab
tanggung jawab terhadap kebermanfaatan pengadaan barang jasa itu. Karena bicara pengadaan tidak hanya pengadaan dari makan minum alat tulis, tetapi juga pengadaan satu pembangunan jalan jembatan sampai juga pengadaan satelit. Jadi dari mulai yang kecil sampai yang tinggi itu adalah pengadaan. Teman-teman para pelaku usaha mikro kecil, hari ini kita ajak, mari kita masuk ke pasar pengadaan ini karena potensinya besar. Hampir 70 sampai 90 triliun rupiah setiap tahun, ya, yang nilai anggarannya di bawah 200 juta rupiah dari seluruh Indonesia. Dan itu tentunya harus semakin banyak tingkat partisipasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati Pak Gubernur, ya, Pak Ahmad, ya. Intinya kami ingin mengingatkan juga dalam hal ini. Namanya juga pasar selalu banyak merecoki, selalu ketemu dengan masalah-masalah. Kami menemukan beberapa permasalahan, tetapi juga kami menemukan solusi. Permasalahan pertama dari si pembeli, tidak ini di seluruh Indonesia, tidak hanya di seluruh dunia, tidak hanya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia terkait dengan pengadaan barang jasa publik. Masalah yang pertama adalah adanya insider trading. Pihak pembeli merangkapi penjual. Kemudian juga ada dominasi senior pada junior, dari atasan ke bawahan. Mari kita ganti hal tersebut dan itu kita hindari. Dan saya yakin teman-teman di NTT ini akan mendukung. Mari kita ganti dengan coaching dan mentoring kinerja pengadaan. Oke, dari sisi pembeli. Coaching dari atasan kepada bawahan untuk sama-sama meningkatkan kinerja pengadaan di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ya, dari sisi penjual juga tidak kalah, ada beberapa potensi penyimpangan yang perlu kita hindari. Ada yang disebut dengan persekongkolan horizontal. Jadi untuk memenangkan tender persekongkolan mereka. Mari kita ganti persekongkolan itu dengan kerjasama operasi, dengan kemitraan, dengan subkontrak yang legal, ya, sehingga tentunya akan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Yang kedua, yang berikutnya, ya, ada juga pembeli atau penjual bersekongkol, namanya persekongkolan taktikal. Karena adanya kedekatan, ya, saling dekat. Dan kalau di kampung itu kita sama-sama saudara tadi, ya, dan ternyata terasa. Boleh jadi satu teman satu SD, boleh jadi satu teman SMP, boleh jadi satu teman SMA, boleh juga satu perguruan tinggi, satu dan sebagainya. Kedekatan-kedekatan itulah yang memiliki potensi untuk terjadi kolusi antara penjual dan pembeli di pasar pengadaan pemerintah. Mari kita ubah, ya, kohesi sosial yang sangat erat ini kita ganti dengan sinergi untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, ya. memberikan sama-sama memberikan kualitas yang memadai terkait dengan barang jasa yang akan diberikan kepada pemerintah, yang intinya akan berdampak kepada masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, solusinya apa, ya, untuk mengurangi tadi potensi-potensi yang disilang tadi, ya, dan kita ingin mendekatkan yang dikasih jempol yang tidak tadi, ya. Maka kita salah satu solusinya udah kita buka marketplace, kita buka e-tendering, kita buka e-seleksi, kita buka katalog, ya. Malah kita buka e-katalog semakin lebar sehingga semakin transparan, transaksinya semakin mudah, ya. Masuk ke katalog semakin mudah, transaksi mudah. Kemudian juga kalaupun ada penyimpangan semakin mudah bukan terungkap. Semakin transparan. Kita ajak, ya, ke pasar. Kemudian Bapak dan Ibu, oleh karena itu kalau bicara hari ini bicara optimalisasi terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro kecil, itulah, ya, salah satu hal yang selalu
disampaikan oleh kami di LKPP di beberapa kesempatan. Karena tugas kami adalah meningkatkan tata kelola, mengingatkan kembali tentang prinsip dan etika pengadaan, mengingatkan kembali tentang tujuan dan kebijakan. Kebijakan itu adalah yang tadi yang dua penting, ya, penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan produk usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Mohon berkenan untuk tetap di depan Bapak Sekretaris Utama guna penyerahan plakat. Mohon bergabung ke depan Bapak PJ Gubernur NTT dan juga Bapak anggota Komisi 11 DPR RI didampingi oleh Pak Direktur Advokasi Pemerintah Daerah dan juga PLT Kepala Biro PBJ Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, kami persilakan. Teman-teman multimedia atau Bapak Ibu yang mau mengabadikan juga boleh, silakan mengambil gambar dari tempat yang sudah disediakan. Baik, boleh melihat ke kamera dulu Bapak-Bapak. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya dari Bapak Sekretaris Utama LKPP kepada Bapak Ahmad Yohan, anggota Komisi 11 DPR RI. Baik, boleh dapat melihat kepada teman-teman multimedia. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya plakat dari Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Sekretaris Utama LKPP. Kami persilahkan. Baik, mohon berkenan untuk melihat ke multimedia. Selanjutnya dari Bapak PJ Gubernur kepada Bapak anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Ahmad Yohan, kami persilahkan. Baik, boleh dapat melihat kepada multimedia sekali lagi. Baik, mohon Bapak-Bapak bisa maju satu langkah ke depan, masih tetap di panggung utama, untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, sekali lagi boleh. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah kita bisa disampaikan. Sudah 16 berapa? 12.000. Keuntungannya pertama dari sisi pembeli transaksinya cepat dan tidak perlu tender. Kalau biasanya misalnya hubungan barang jasa itu di atas 200 juta, jadi harus ada tender. Tapi ini tidak dibatasi nilai. Berapapun nilai transaksinya selama barang itu digital elektronik bisa dilakukan proses pembelian. Tapi dalam lupa tetap negosiasi dan ada mini kompetisi di dalam. Mungkin dengan kegiatan ini kita itu bisa terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa. Iya, persis, betul Pak. Kita ingin mengajak ya, agar pelaku usaha kecil itu tidak lagi enggan masuk ke pasar pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Jadi kalau selama ini mungkin para pelaku yang biasa bertransaksi dengan pemerintah itu lagi, dengan semakin ini sudah. Ya. Nanti sampai besok tim kami akan memandu mereka untuk memberikan akunnya ya, dan bagaimana mensimulasikan transaksi sehingga diharapkan 2 hari itu butuh pemahamannya dari mulai dari kebijakannya sampai dengan transaksi. Untuk pendapat mungkin angka pasti terkait dengan apa produk UMKM kita yang sudah masuk e-katalog berapa? Saya dapat data dari Kepala Dinas Pengadaan Barang dan Jasa, kita sudah ada 33 etalase. Kemudian ada 393 pendirian dan ada 12.575 produk barang. Ini kan suatu capaian yang luar biasa ya, dalam waktu cukup singkat. Dan dengan metode e-purchasing ini sampai dengan 30 Juni 2024 Pemprov sudah mencatatkan 275 miliar rupiah. Jadi tadi Pak anggota DPR menyampaikan, Pak Ahmad Yohan, bagaimana kita membina UMKM ya, dan juga koperasi sehingga bisa tampil tidak hanya di lokal, nasional, level nasional dan internasional.
Ini sudah ada proyeknya untuk Dekranasda itu menggunakan platform digital sehingga sudah lintas batas lagi, orang tidak perlu datang ke toko tetapi dapat memesan secara elektronik. Jadi hal-hal semacam inilah yang memang kita tingkatkan terus, karena pada intinya bagaimana membina pelaku UMKM dan koperasi dan akhirnya akan memberi dorongan dan meningkatkan ekonomi lokal, menggerakkan ekonomi lokal, mengenerate dan mengimprove ekonomi lokal. Harapan Bapak dari kegiatan ini? Ya, ini salah satu kegiatan yang sangat baik. Kami berterima kasih atas dukungan Pak Ahmad Yohan dan tentunya LKPP. Nah, baru sekitar 3 minggu yang lalu beliau kesini untuk rakor dan sekarang merealisasikan apa yang sudah disampaikan di rakor ya, dengan melakukan pembinaan kedua sisi, baik sisi pemerintah maupun sisi penjual. Jadi pembeli dan penjual dunia dua-duanya. Bagaimana bertransaksi secara elektronik. Ini contoh. Ya. Terima kasih. Mungkin Pak